Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Bersama kali ini di podcast ketiga Malaysian Society of Radiographers yang berada di Tanjung Pinang, Indonesia di Kepulauan Riau bersama tetamu undangan khas saya di sini iaitu Bapak Dwi Kuncoro. Betul ya Pak ya? Selamat datang Bapak ya ke podcast MSR kali ini. Terima kasih. Okey. Untuk itu tema kita pada kali ini adalah radiografer serumpun menyatukan profesion juru X-ray Malaysia dan Indonesia. So untuk pertama kalinya mari kita perkenalkan iaitu Bapak Dwi Kuncoro, iaitu berkenaan profesionnya, nama sebenarnya, sepenuhnya, panggilannya, pengalaman dan juga peranan Bapak Dwi di bidang radiografi di Indonesia ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Pertama-tama mohon izin kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak Malaysian Society of Radiographer yang sudah berkenan menjemput kami sebagai tamu undangan dalam podcast resmi MSR. Ya. Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami, meskipun kami sebenarnya merasa belum pantas, belum siapa-siapa. Apalagi di sini kami duduk berdampingan dengan salah satu tokoh hebat di MSR, Dr. Nur Hafizah binti Muhammad Asmi. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya. Baik, kenalkan rekan-rekan semuanya, nama lengkap kami Dwi Kuncoro Wibowo. Ya, saat ini kami diberikan amanah menjadi Ketua Pari Pengda Kepri, Perhimpunan Radiografer Pengurus Daerah Kepulauan Riau. Kami juga sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Wakil Ketua 3 daripada Pari Pusat. Sehari-hari kami bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib yang bertempat di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tadi soalan yang ditanyakan apa peranan kami di bidang radiografi, tentunya masih belum seberapa, Puan. Kami masih setakat belajar dan tumbuh. Di Pari Pengda Kepri ini kami bersama rekan-rekan Pari Pengda Kepri tentunya kita terus berupaya mendorong bagaimana peningkatan kompetensi radiografer. Selain itu, kita juga bersama rekan-rekan di Pari Pengda Kepri secara aktif menginisiasi kolaborasi yang kita khususkan di kolaborasi lintas negara, terutama dengan negara-negara jiran kita, kolaborasi radiografer serumpun. Ya, iaitu penyatuan antara Malaysia, Indonesia dan Singapura. Betul. Bagaimana idea itu tercetus sebenarnya Bapak? Ya, ini dilatar belakangi bahwasanya kita bukan hanya merasa kolaborasi ini penting, tapi sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Di mana secara letak geografis, Provinsi Kepulauan Riau itu sangat berdekatan dengan Malaysia dan juga Singapura, terutama juga dengan Malaysia dalam hal ini, MSR ya. Masyarakat Kepulauan Riau merasa dekat dengan Malaysia, terutama ketika melakukan pengobatan, mereka banyak ke Johor, Melaka, dan sebagian dari mereka ketika mereka kembali ke Indonesia untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya, tentunya ini harus merupakan sebuah pelayanan yang berkesinambungan, terus-menerus. Nah, ketika seorang pasien mendapatkan pelayanan yang berkesinambungan, tentunya penting bagi kita, para radiografer, untuk satu arah, satu paham. Ya, jadi kita ada kesepahaman antara radiografer agar pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik. Ya. Begitu kurang lebihnya. Okey, untuk pendapat Bapak tentang serumpun tadi, kita telah mempunyai idea bagaimana wujudnya persatuan antara Malaysia, Indonesia dan Singapura. Kali ini kita beralih kepada pendidikan. Bagaimana radiografer di Indonesia ini memperolehi kelayakan pengiktirafan dari segi pendidikan yang diiktiraf sebagai radiografer
yang boleh berkhidmat di Indonesia. So kita nak jugalah pandangan daripada Bapak Dwi bagaimana sebenarnya melatih juru X-ray di Indonesia ini. Silakan Bapak. Ya, baik Puan. Di Indonesia, jenjang pendidikan bisa ditempuh melalui jalur diploma ataupun sarjana terapan ataupun juga naik tingkat menjadi magister. Ya, setelah menempuh pendidikan tersebut, calon radiografer wajib mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Kolegium di bawah Kementerian Kesehatan. Kemudian sesudah mendapatkan license, tentunya kita tidak berhenti di situ belajarnya. Jadi kita diminta untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi yang sudah ada, kita diminta untuk senantiasa mengupgrade ilmu kita. Makanya kita wajib mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, webinar, apa dan sebagainya gitu. Latihan lah ya. Ya. Bagaimana pendidikan di Indonesia ini diperolehi? Contohnya macam di Kepulauan Riau ni, macam Tanjung Pinang, Batam ni, adakah universiti itu, institusi itu berada di sini untuk radiografer menimba ilmu pengetahuan? Dalam lingkup Kepulauan Riau untuk saat ini belum ada pendidikan radiologi terutama. Jadi pendidikan radiologi yang di bawah Kementerian Kesehatan ada di Semarang, Poltekkes Kemenkes Semarang. Sekarang direkturnya Ketua Umum kami, Bapak Sugianto. Kemudian ada Poltekkes Kemenkes di Jakarta. Dan pendidikan-pendidikan swasta lainnya. Ada di Medan, di Padang, Pekanbaru, dan Lampung, dan Makassar, dan banyak lagi. Banyak lagi lah. Bermakna mereka yang dari Kepulauan Riau ni, dia kena keluar. Betul. Untuk menimba dan balik semula ke sini untuk menjadi radiografer. Betul, Pak. Okey, kita telah tahu yang radiografer di Tanjung Pinang ni akan menimba ilmu di luar dan kembali sebagai radiografer di sini. Cuma kita nak tahu pula daripada Pak Dwi, dah kembalinya daripada belajar, mendapat pendidikan di luar, menjadi radiografer di sini, apakah cabaran yang terbesar yang dihadapi oleh radiografer di Kepulauan Riau ni, di Tanjung Pinang lah especially? Cabaran ataupun tantangan bagi radiografer di Indonesia dalam sudut pandang saya. Yang pertama tentunya perkembangan teknologi yang cukup pesat itu mewajibkan kita sebagai radiografer harus mengikutinya, tidak boleh ketinggalan. Itu cabaran yang pertama. Dan secara geografis Indonesia ini sangatlah luas dan tidak semua radiografer yang bertugas itu mempunyai akses untuk mendapatkan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan dan sebagainya. Jadi itu sebuah tantangan tersendiri buat kita tentunya. Memang sudah ada pembelajaran online, tapi saya rasa untuk pembelajaran yang off klasikal masih juga perlu. Hands on ke Bapak maksudnya? Betul, saya maksudkan seperti itu. Kemudian ada cabaran-cabaran juga yang harus kita hadapi tentang dinamika perubahan-perubahan regulasi di Indonesia yang harus kita ikuti juga. Iya. Gitu. Oh, itu cabaran mereka di sini ya? Dalam sudut pandang kami seperti itu. Okey, kita telah melihat bagaimana pendidikan radiografer di Indonesia diperolehi dan kita juga lihat bagaimana cabaran mereka untuk menjadi radiografer di Indonesia. Dan sekarang kita hendak pendapat daripada Pak Dwi, iaitu apakah potensi kerjasama yang paling praktikal yang kita boleh jayakan antara PARI dan MSR dalam radiografer serumpun ini. Baik, Puan, terima kasih. Jadi potensi kerjasama ya. Kerjasama yang sudah kita jalankan ini sudah luar biasa sekali, Puan. Ya, jadi kita sudah menginisiasi dari tahun 2022 itu kegiatan-kegiatan webinar ya. Webinar kita sudah beberapa kali ngadakan webinar, luar biasa sekali, bermanfaat bagi kami, membuka pandangan bagaimana pelaksanaan pelayanan radiologi ataupun radioterapi di negara Malaysia. Itu luar biasa sekali. Mungkin ke depan hal tersebut bisa kita tingkatkan untuk lebih banyak lagi. Ataupun kita juga bisa membuat kerjasama terkait penelitian atau penyelidikan, bersama-sama penyelidikan sederhana antara PARI Pemda Kepri dengan MSR, dan
kami juga melihat sebuah potensi besar ketika kita bisa saling berkunjung, hospital visit, Ya, kita bisa membuka wawasan bagaimana sebenar-benar pelaksanaan pelayanan di masing-masing rumah sakit. iya betul. Benar-benar sebuah wawasan yang baru, ternyata setiap tempat pasti ada nilai positifnya yang bisa kita Iya ambil. betul. Dan kita bisa adakan sharing session yang sangat bermanfaat buat kedua belah pihak. Gitu, Mas. Okey. Untuk program radiograf serumpun ni, kita bermula di antara MSR dan PARI daripada webinar online kan. Kemudian seterusnya secara fizikal pihak PARI telah datang ke Malaysia untuk menyertai program yang dianjurkan oleh MSR. Beberapa program telah hadir secara berkumpulan dan kemudian kita pula iaitu MSR datang ke Batam untuk menyertai seminar di PARI, seminar yang dianjurkan oleh PARI. Dan kemudiannya kali ini kita datang semula di Tanjung Pinang untuk satu program yang MSR PARI Talent Appreciation Cultural Exchange. So Bapak, selepas ni apa lagi? Apa lagi yang perlu kita lakukan untuk kerjasama untuk memeriahkan lagi radiografer serumpun ini? Silakan Bapak. Ya, pertama-tama juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak MSR yang sudah dari awal kita membuka diri, membuka komunikasi dengan PARI Pemdagri sehingga kita bisa berkolaborasi sampai sejauh ini. Mungkin itu hal yang pertama harus kita syukuri bersama. Dan yang harus kita lanjutkan adalah kita membuat hal-hal yang serupa agar lebih banyak lagi radiografer ataupun juru X-ray yang bisa terlibat dalam kegiatan ini. Iya. Kita semarakkan lebih meriah lagi. Itu yang pertama. Dan tidak kalah pentingnya seperti yang tadi Puan sampaikan bahwasanya selain kegiatan-kegiatan ilmiah, kita perlu juga mengadakan kegiatan-kegiatan non ilmiah seperti exchange culture ini. Itu semakin meningkatkan rasa persaudaraan kita tentunya. Ya. Karena bagi kami ilmu itu mengikat kita dalam satu profesi. Ya. Tapi tali persaudaraan ini akan mengekalkannya, memberikan roh jiwa dari kolaborasi ini. Ini yang harus kita jaga dan kita nikmati karena kita sebagai negara serumpun. Iya. Adakah Bapak rasa program MSR PARI TACE ini akan diteruskan untuk tahun-tahun berikutnya dan bagaimana dia punya perancangan agaknya? Saya rasa dengan sambutan yang positif dari kedua belah pihak, ini merupakan sebuah kewajiban ya. Insya Allah kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan serupa di kemudian hari. Mungkin rekan-rekan yang belum bisa terlibat dalam kegiatan kali ini mungkin bisa segera nanti bisa ikut bersama-sama kami atau bersama MSR atau mungkin nanti bisa dalam skup yang lebih besar lagi mengajak dari tim Singapura gitu mengadakan kegiatan serupa. Gitu. Iya, betul. Okey Bapak, memandangkan Bapak ni daripada juru X-ray terapi, betul ya? Saya diminta untuk merintis radioterapi di diminta ya. Okey, untuk itu selepas lawatan hari tu kita lihat di hospital Bapak masih baru ya radioterapi di Indonesia ni. So bagaimana agaknya pihak MSR dan PARI bekerjasama untuk perkembangan radioterapi di Indonesia? Baik, terima kasih Puan, pertanyaan yang menarik sekali. Jadi rekan-rekan semuanya, kami dari PARI Pemdagri pernah mendapatkan suatu kesempatan emas. Jadi kita diberikan kesempatan untuk berkunjung di IKN, ya, Institut Kanser Negara Putrajaya. Ya, di situ di Jabatan Radioterapi ya. Jadi kami berkesempatan untuk melihat bagaimana pelayanan radioterapi di hospital tersebut. Ya, jadi sebuah pengalaman yang luar biasa sekali yang harapannya sedikit banyak bisa kami terapkan di rumah sakit kami. Adapun juru X-ray radioterapi di EKN pun banyak membantu kami. Terima kasih. Sebagai rujukan lah ya Pak ya. Betul, terima kasih pada Puan Zaleha, Cik Sipul dan rekan-rekan Puan Hisham ya. Ya. Terima kasih, mereka pun
berkenan membantu kami yang masih baru. Dan perlu diketahui Puan, di Kepulauan Riau ini sampai saat ini belum ada pelayanan radioterapi di salah satu hospital. Jadi kita masih dalam tahap merintis. Jadi Hmm. masukan-masukan, saran-saran dari rekan-rekan di MSR memang menjadi suatu hal yang sangat positif bagi kami. Selain juga kami juga belajar dari rekan-rekan senior yang ada di Indonesia tentunya. Ya. Apa ini sememangnya lawatan tu terwujud daripada pengenalan selepas program radiografer serumpun lah Bapak. Wah, betul sekali, Betul. betul, betul Kalau sekali. tidak kita tidak berkenalan, Ya, tak mana kenal maka tak mungkin? sayang ya. Ya, mana mungkin Bapak Ya, akan ke betul, Malaysia melawat ke Institut Kanser Negara. betul. Okey Bapak, Ya. sepengetahuan saya di dalam pari ini ada 23,000 orang juru esei menjadi ahli pari. So berapa ramaikah ahli radiografer daripada Kepulauan Riau yang menjadi ahli pari dan bagaimana kontribusi pari itu sendiri kepada ahli-ahli di Kepulauan Riau? Baik, terima kasih Puan. Jadi jumlah juru X-ray atau radiografer di Pemda Kepulauan Riau mungkin hanya sekitar 200 orang 200. dibandingkan dengan 23.000 Ya. dari keseluruhan dari Keseluruhan pari ya. pari ya. Ya, kita di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Sugianto sebagai Ketua Umum Pari Pusat. Tentunya kami di pengurusan Pari Pemda Kepri sejalan dengan kebijakan beliau. Kami punya slogan bersama sejahtera mendunia. Oh. Jadi dalam posisi ini radiografer di Kepulauan Riau secara geografis kami merupakan jembatan untuk berhubungan dengan negara-negara tetangga. Negara kami berada di wilayah perbatasan. Kami mencoba untuk membuka diri, untuk mengembangkan diri sesuai dengan arahan Bapak Ketua Umum untuk lebih mendunia. Untuk itu kami dari Pemda Kepri sebagai jembatan koordinasi bagi MSR, mungkin SSR juga, dan negara-negara tetangga lainnya. Oh, jadi juru cakap antara negara ya Bapak? Sebatas yang kita bisa. Okey, untuk itu apakah mesej Bapak kepada radiografer di Malaysia? Baik, perjalanan yang sudah kita lalui ini tidak serta-merta langsung kuat seperti ini. Kita mulai dari sedikit demi sedikit sampai sejauh ini, dan kami betul-betul merasakan bahwa hubungan ini tidak hanya sekedar hubungan organisasi, tapi kami lebih merasakan hubungan ini sebagai hubungan rasa persaudaraan serumpun tentunya. Ini sebuah nikmat yang perlu kita syukuri, karena ilmu boleh bertambah, teknologi boleh makin bagus, tapi rasa persaudaraan serumpun inilah yang akan mengekalkan dan menguatkan langkah-langkah kita. Itu kalau boleh pesan dengan rekan-rekan juru X-ray di Malaysia, kami yakin bahwasanya jarak itu hanya memisahkan tempat, bukan hati. Iya. Okey, kita sudah tahu apa mesej Pak Dwi kepada radiografer di Malaysia. Sekarang kita nak tahulah juga berapa lama telah Pak Dwi berkhidmat dalam sebagai radiografer. Sebagai radiografer, kami mungkin baru kemarin ya, mulai dari tahun 2003 kita mulai bekerja. Awal kami bekerja langsung di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Karimun di RSUD Muhammad Sani. Oh, bermula di situ? Bermula di situ, kemudian mendapatkan kesempatan untuk pindah tugas di ibu kota provinsi Tanjung Pinang. Oh, di pulau yang sama Bapak? Di pulaunya berbeda, provinsinya sama. Oh, provinsinya sama, pulau yang berlainan lah. Betul. So sepanjang perkhidmatan pengalaman Bapak sendiri sebagai radiografer kan, kongsikan sedikit pengalaman Bapak tu dan bagaimana ya peralihan zaman tu, bermakna daripada zaman Bapak bertugas tu apakah
pandangan Bapak untuk generasi akan datang. Radiografer akan datang ni ke mana arahnya di Indonesia ini? Silakan Bapak. Daripada pengalaman yang dah ada ni. Ya, mungkin untuk memberikan pengarahan kami belum tepat. Cuma kami mohon izin mengutip dari Bapak Ketum kami, Bapak Gianto. Beliau memberikan wejangan yang cukup menyentuh buat kami secara pribadi. Jadi beliau sampaikan untuk radiografer Indonesia jangan hanya sekedar menjadi berpuas diri sebagai radiografer, jangan jadi ceklek boy. Ya, kerjaannya cuma ceklek. Tekan butang. Nah, Tekan betul. butang. Tapi sebagai radiografer kita harus senantiasa untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, bagaimana teknologi yang terus berkembang, kita harus menyesuaikan diri. Salah satunya yang jadi motivasi kami mungkin seperti Puan Habisa yang sudah meraih gelar doktor, itu jadi toladan bagi kami dan juga mungkin dari kawan-kawan kami di Provinsi Kepulauan Riau. Okey, banyak dah soalan kita tanyakan kepada Bapak. Bapak penat dah malam ni. So kita minta Bapak untuk berikan kata-kata terakhir untuk menutup podcast kita hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Puan dan juga rekan-rekan sekalian. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kembali kepada MSR, terutama pada Bapak Presiden MSR, Bapak Syawal bin Marsaid, yang sudah selama ini membersamai kita, memberikan kepercayaan, memberikan ruang untuk kolaborasi dengan Padi Pemda Kepri, sampai sejauh ini kita melangkah, dan harapan kami kolaborasi ini bisa berlangsung lebih kekal lagi. Nah, siapapun nanti yang menjadi penerus-penerus kita, ini awalan yang bagus, fondasi yang bagus untuk kolaborasi Padi Pemda Kepri dan MSR untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih MSR. Terima kasih Bapak kerana sudi menerima kunjungan untuk podcast kali ketiga MSR ini. Kami sangat berbesar hati dengan Bapak sebagai tetamu undangan untuk podcast ini. Jumpa lagi dan salam hormat untuk semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.